أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ucapkan kalimat syukur sebagai ucapan yang pertama kali yang selayaknya kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, salah satu masjid, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Dan kita sedang berada di tempat tersebut, tempat yang paling Allah cintai, di mana kita sedang berusaha untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di sini, yaitu kewajiban kita untuk menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama Islam yang kita cintai, yang kita imani, yang kita yakini, dan berusaha kita pelajari dan kita pahami, dan berusaha kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Ya, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang siksa kubur dan siksa neraka karena zina. Siksa kubur dan siksa neraka karena zina. Kita tahu perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tahu banyak sekali dalilnya. Dalil-dalil dilarangnya kaum muslimin untuk melakukan perbuatan zina. Dan zina ini merupakan perbuatan yang sangat membahayakan. Membahayakan kondisi seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, di mana dia akan mendapatkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan di dunia, ataupun kehidupan setelah dia meninggal dunia, ataupun nanti kehidupan di akhirat, yaitu bisa jadi dia mendapatkan siksa neraka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah sering kita mendengarkan tentang masalah zina ini. Sudah banyak para ustadz yang menyampaikan tema tentang masalah zina. Tetapi memang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Yang kita tahu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, masalah zina ini tidak pernah berhenti. Selalu ada saja orang-orang yang mempropagandakannya, yang selalu mengamalkannya, yang selalu berusaha untuk mengajak orang lain untuk mempraktekannya. Makanya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan informasi tentang kejadian yang akan datang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat, dekatnya hari kiamat, semakin dekat hari kiamat adalah kebodohan menjadi dominan. Semakin banyak orang yang bodoh. Dan kita berada di akhir zaman ini. Dan kita terpaut 1000 tahun lebih dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan kita lihat tanda-tanda dekatnya hari kiamat semakin banyak dan semakin terbukti. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ya. Tanda-tanda kiamat besar belum. Tapi tanda-tanda kiamat kecil yang Rasul sebutkan puluhan tanda.
Satu persatu terbukti, satu persatu terbukti. Padahal Rasul menyebutkannya belasan abad yang lalu. Masya Allah. Bagaimana kita tidak percaya? Karena tidak ada manusia yang bisa menginformasikan kondisi akan terjadi masa depan. 1000 tahun yang akan datang. Dan itu benar, tidak ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia biasa, tapi beliau adalah utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berkata dengan hawa nafsunya, tetapi beliau berkata dengan tuntunan wahyu. Dan Nabi mengatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi, dan itu sudah terjadi saat ini, sedang terjadi, yaitu kebodohan menjadi dominan, merajalela di mana-mana. Banyak kaum muslimin atau manusia secara umum, mereka bodoh, tidak mengerti, tidak paham tentang apa sih? Apakah dunia? Tidak. Dunia semakin pintar mereka dibandingkan masa-masa lalu. Manusia sekarang lebih pintar dalam masalah dunia, tetapi kebodohan ini tentunya dalam masalah yang berkaitan dengan agama mereka. Semakin hari semakin banyak yang bodoh, karena semakin banyak yang tidak mau belajar. Dan itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka alhamdulillah, beruntunglah kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diantara sekian banyak kaum muslimin yang insya Allah terpilih ya, yang ingin mencoba untuk memperbaiki diri kita. Kita tidak ingin istiqomah di atas kebodohan. Bodoh kok istiqomah? Bodoh jangan istiqomah. Ya. Nah kemudian yang kedua, di antara tanda-tanda kiamat selain kebodohan menjadi dominan, yaitu ilmu semakin berkurang. Ilmu semakin berkurang, ilmu semakin berkurang. Yang ketiga, zina dilakukan secara terang-terangan. Perbuatan zina dilakukan secara terang-terangan. Yang sebelumnya sudah ada, ya, sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Dari para nabi dan rasul sebelumnya sudah ada dari kaumnya yang berzina. Nauzubillah. Tetapi mungkin dulunya tidak sedahsyat perbuatan orang-orang yang mana mereka melakukannya ketika semakin dekat hari kiamat. Zina semakin terang-terangan dan tidak ada rasa malu sedikit pun. Dan bahkan mereka berzina sebagaimana hewan. Hewan ketika mereka mungkin ya berhubungan dengan pasangannya, terlihat oleh orang lain, hewan tidak punya rasa malu. Nah begitu juga manusia. Mereka tidak malu meskipun ketahuan, tersebarkan beritanya di sosial media, masih tertawa, masih tersenyum, dan tidak ada sedikit pun rasa takut, rasa malu di hatinya, dan kelihatan dari wajahnya tidak ada. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kalau kita baca barangkali hadis ini, ya, dan kita tidak melihat fenomena, maka kita tidak tahu. Tapi ketika kita baca hadis ini dan kita lihat realita di lapangan, ternyata memang terbukti, subhanallah. Semakin banyak perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, kata Nabi, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah minum minuman keras. Banyaknya manusia yang semakin banyak mereka minum minuman keras. Seolah-olah minuman itu minuman biasa, ya, seolah-olah air putih biasa atau minuman yang lain biasa. Mereka semakin banyak yang minum khamr, dan saat ini pun sudah terbukti di antara manusia banyak yang minum minuman keras atau dalam bentuk yang lain, karena khamr itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal, bisa memabukkan, bisa menjadikan seseorang tidak sadar. Dulu dengan khamr dari zat cair, tapi sekarang khamr dari zat gas dan padat seperti narkoba. Itu narkoba namanya khamr. Ya, ekstasi, sabu-sabu dan lain-lain itu khamr. Jenis khamr yang padat. Artinya bukan dari bahan cair. Karena khamr itu intinya sesuatu yang memabukkan. Apakah dari bahan gas, dari air, ataupun dari padat. Ya, nah inilah beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang kita fokuskan kepada masalah zina yang semakin hari semakin banyak. Dan saat ini pun mungkin di antara kita ya, tahu nggak sih berita yang lagi heboh di sosial media? Hah? Nggak sampai ke sini ya? Hah?
kayaknya saya salah masjid nih. Karena ternyata Bapak dan Ibu nggak tahu berita yang lagi heboh saat ini kan, tentang masalah zina di Surabaya itu loh. Yang 80 juta. Hah? Nggak tahu? Ya Allah, afwan, mohon maaf. Karena Bapak dan Ibu ini jarang melihat sosial media, berita-berita. Karena di rumah itu Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Sehingga afwan ya, kalau di antara Bapak dan Ibu tidak tahu berita, saya minta maaf. Minta maaf ya. Karena begitu banyaknya ayat dan hadis yang dibaca di rumah, dan cukup di hatinya hanya akhirat. Betul? Betul? Iya, Masya Allah. Ternyata tahu semua beritanya. Ya. Ini perbuatan yang langsung kita lihat ini. Sebetulnya dari dulu kita sudah tahu, tapi karena ini bertepatan dengan momen ya. Momennya kan karena ada kasus yang terus dibahas, terus kita lihat. Karena kita juga ingin melihat apa sih, bagaimana situasi umat di zaman ini. Ternyata itulah berita yang paling hangat. Ya, nauzubillah min dzalik. Setiap hari diberitahu dan informasikan perkembangan kelanjutannya. Nah, kita lihat sekarang hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan bahwa likulli bani Adam hazzun minaz zina. Setiap manusia ini memiliki bagian dari zina. Setiap manusia, baik muslim maupun kafir, ada bagian yang akan dia lakukan dari zina. Tidak bisa lepas. Setiap manusia memiliki bagian dari zina, yaitu apa? Kedua matanya berzina. Bentuk zinanya adalah dengan cara melihat. Kedua tangannya berzina. Bentuk zinanya adalah memegang. Kedua kakinya berzina. Bentuk zinanya adalah berjalan. Kemudian lisannya berzina dengan cara ya mencium dan lain-lain, berkata, dan hati memiliki hasrat dan angan-angan, dan kemaluan itu merealisasikan zina atau tidak melakukan zina tersebut. Nah, jadi perbuatan zina ini akan dilakukan oleh anak cucu Adam dalam berbagai macam bentuk. Bisa jadi ada yang berzina dengan kemaluan, ada jadi berzina dengan cara hanya melihat, ya, zina mata. Ada juga mungkin dengan hati, zina hati, atau mungkin dengan zina tangan, memegang, ya, laki-laki atau wanita yang tidak halal untuk dipegang, atau zina kaki dan lain-lain. Inilah yang memang Rasulullah sampaikan. Tetapi kita selalu berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukannya, jangan sampai kita mempraktekkannya, apalagi sampai zina yang terbesar, yaitu zina kemaluan. Yang kita ingin bahas pada pagi hari ini tentang zina kemaluan. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tidak pernah mempraktekkan zina kemaluan. Kalaupun ada, mungkin di masa lalu, ya, karena sedikitnya ilmu, jarang dekat kepada agama, maka bertobatlah. Bertobat dengan tobat nasuha. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apapun dosa yang kita lakukan, masih ada peluang untuk diampuni selama ruh belum sampai di kerongkongan. Ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa dari para ulama, sebetulnya zina kemaluan ini awalnya berasal dari mata. Zina mata. Zina mata ini yang akhirnya menjadikan seseorang berzina kemaluan. Bisa jadi mungkin dari hatinya berzina, lalu dia berzina kemaluan. Mungkin dari perutnya, syahwatnya memuncak karena banyaknya makanan yang dia makan, akhirnya zina kemaluan. Mungkin tangan, kaki, dan lain-lain. Tapi yang terbanyak, yang terbesar, yang mengakibatkan seseorang itu zina kemaluan, berhubungan laki-laki dan wanita yang tidak halal, baik mereka belum menikah maupun yang sudah menikah, ya. Maka penyebab terbesarnya adalah dari zina mata. Dari zina mata mereka melihat, dan akibatnya mereka pun melakukan yang lebih dari itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang tidak
mampu menjaga pandangannya, tidak mampu menjaga matanya, maka lihat, setelah itu dia akan melakukan perbuatan dosa yang lain. Awalnya dari mata. Kadang-kadang orang mengatakan dari mata turun ke mana? Turun ke hati ya. Dari mata turun ke hati, dari hati ke mana? Dari hati ke kemaluan. Barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, pandangannya kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat, maka lihat. Setelah itu biasanya dia tidak jauh-jauh. Dia akan kembali jatuh pada perbuatan yang lebih besar dosa-dosanya. Nah, kita lihat bagaimana agar kita bisa terhindar. Tentunya kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan ancaman, hukuman, siksaan, balasan yang sangat menakutkan. Semua orang yang melakukan perbuatan zina itu karena syahwat. Syahwat yang tidak terkendali. Syahwat yang tidak berusaha untuk dikendalikan dengan iman. Hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kata Allah di surah Yusuf. Di surah Yusuf, surah 12 ayat ke-53 Allah mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, kemungkaran dan kerusakan, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Kita semua punya hawa nafsu kan? Kalau nggak punya hawa nafsu namanya malaikat. Ada di sini malaikat? Yang punya hawa nafsu itu jin, manusia, dan hewan. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Dan Allah ciptakan kita hawa nafsu untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, yang kita jadikan sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan syariat. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, kata Allah, hawa nafsu itu akan selalu mendorong manusia ke arah kejahatan. Hukum asalnya selalu seperti itu. Selalu seperti itu, mengarahkan kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, kesesatan. Kemana? Yang negatif. Itu hawa nafsu, hukum asalnya. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Maka insya Allah hawa nafsu yang Allah rahmati tersebut dia akan gunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Berarti pelaku-pelaku zina misalnya, contohnya, mereka punya syahwat, tapi mereka tidak dirahmati oleh Allah, hawa nafsunya. Kalau mereka dirahmati oleh Allah, hawa nafsunya, tidak mungkin mereka berzina. Karena Allah menjaga hatinya, Allah menjaga matanya, Allah menjaga pendengaran dan penglihatan, tangan dan kaki, hati dan kemaluan. Semuanya dijaga oleh Allah. Allah rahmati hawa nafsunya. Maka setiap manusia di muka bumi ini, siapapun manusianya, pasti pernah berbuat dosa kan? Kenapa manusia berbuat dosa? Ada dua sebab. Pertama, karena gangguan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Karena ada dua nih jenis syaitan. Syaitan itu istilah untuk orang yang durhaka, kufur, ingkar kepada Allah, namanya syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan yang menjadikan manusia berdosa selama hidup di muka bumi karena pengaruh bisikan, godaan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia berdosa di muka bumi akibat dari hawa nafsu yang tidak terkendali, yang tidak dijaga, yang tidak dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dua sebabnya. Makanya syaitan kadang-kadang mungkin bisa bicara. Antum jangan suuzon sama ana. Ana nggak goda antum, tapi antum sendiri sudah jalan sebagai syaitan sendiri. Sesama syaitan jangan saling mendahului. Bisa jadi syaitan tidak menggoda, tapi hawa nafsu yang dimiliki oleh masing-masing manusia sudah memang jadi cikal bakal, pemacu, pematik, sehingga mereka sudah jalan sendiri untuk senang dengan perbuatan dosa dan maksiat, khususnya zina. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, kita lihat ya, bagaimana firman Allah di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang ke-68 dan 69. Di surah Al-Furqan, surah ke-25,
ayat ke-68 dan 69 Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain beserta Allah, berarti dia orang yang bertauhid, mereka tidak mempersekutukan Allah, dan mereka pun tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Alhamdulillah, tidak syirik, tidak membunuh. Kemudian mereka pun tidak berzina. Disebutkan 3 dosa ini, syirik, membunuh, berzina. 3-tiganya tidak mereka lakukan. Alhamdulillah. Tetapi kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan itu, baik syiriknya, membunuhnya, berzinanya, atau 3-tiganya sekaligus, apa yang terjadi? Niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, ya ini akan dilipat gandakan azab untuknya nanti pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab tersebut dan dalam keadaan terhina. Ini siksa, balasan di akhirat. Kita bicara akhirat dulu ya, yaitu masalah neraka dulu, nanti baru masalah kubur. Masih jadi dikatakan bahwa dilipat gandakan azab untuknya nanti pada hari kiamat. Dilipat gandakan berarti lebih besar. Kenapa? 3-tiganya dilakukan, syirik, membunuh, berzina, atau mungkin salah satunya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan perbuatan zina setelah disebutkan syirik dan membunuh. Itu menunjukkan betapa perbuatan zina sangatlah buruk. Syirik kan buruk jelas. Membunuh, Masya Allah, ancaman Allah yang luar biasa. 5 ancaman Allah bagi orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Man qatala mu'minan, apalagi membunuh seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin, maka Allah akan berikan 5 balasan. Coba lihat di surah An-Nisa ayat ke-93. Fajaza'uhu jahannam, dia mendapatkan siksa neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, Allah akan melaknatnya. Allah akan berikan azab pedih kepadanya. Nauzubillah. Ada 5 ancaman. Membunuh, maka membunuh merupakan dosa besar. Ya, banyak para ulama meletakkan dosa membunuh itu di bawah syirik. Seperti Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, contoh dosa-dosa besar dalam Islam. Beliau memulai pertama dengan syirik, yang kedua membunuh. Ya, karena membunuh perbuatan yang sangat besar dosanya, yang ancamannya sangat keras sekali, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ternyata zina disebutkan yang ketiga di ayat ini, di surah Al-Furqan. Ya, disebutkan yang ketiga, bukan berarti zina itu nomor 3 tingkat dosa besarnya, tidak. Tapi disebutkan di ayat ini, itu menunjukkan, kata para ulama, betapa besarnya, buruknya perbuatan zina. Apalagi zina itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah berumah tangga. Nauzubillah. Yang sudah pernah menikah, lalu mereka pun berzina, dan jumlah mereka tidak sedikit. Bahkan mereka pun masih memiliki istrinya, masih memiliki suaminya, tetapi mereka pun berzina dengan yang lain. Lihat bagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan bahwa thalathatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan berbicara dan menyucikan mereka. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka bicara dan tidak akan menyucikan mereka. Artinya membersihkan dosa-dosa. Serta tidak melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang. Siapa orang ini? Nauzubillah. Berarti besarin dosanya. Kata Nabi, 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan menyucikan mereka, tidak melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat, dan mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih. 4 disebutkan. 1 saja sudah menakutkan, sudah mengerikan bagi orang-orang beriman yang hatinya punya rasa takut. Di sini disebutkan 4, tidak berbicara kepada mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa golongan ini? Yang pertama, syekhun zanin. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Udah tua, keladi. Makin tua makin. Kalau mereka mau menikah silakan saja.
Meskipun usianya 60 tahun, 70 tahun, barangkali mereka butuh pasangan hidup yang bisa melayani mereka, ya, memberikan perhatian kepada mereka, menolong mereka, apalagi usianya sudah tua. Silahkan, kita tidak melarang. Meskipun sudah 70 tahun, ingin menikah lagi, ya pikir-pikir dulu lah. Tapi andai kata memang butuh sangat, silakan. Tapi jangan berzina. Dia sudah pernah menikah. Ya, orang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina dalam hukum Islam, kalau ketahuan dia ngaku saksinya ada, maka dirajam sampai mati, dilempari batu sampai dia mati. Dan itulah hukuman bagi dia. Kalau dia bertobat, maka itu bisa menjadi penggugur dosanya. Tapi kalau belum pernah menikah sama sekali, belum pernah berkeluarga, tapi berzina, ya, baik laki maupun yang perempuan, maka dicambuk, didera sebanyak 100 kali, lalu diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk. Kita dicambuk sekali aja udah, aduh, sakit yang luar biasa. Ini 100 kali. Kira-kira kalau Anda ditegakkan hukum itu, ada nggak kasus 80 juta? Orang berpikir, kenapa sih kok bahas 80 juta ya? Orang berpikir, 1 kali cambuk saja sudah merah, sudah sakit yang luar biasa. Ini 100 kali. Dipermalukan dan diperlihatkan di hadapan seluruh orang-orang beriman. Hukuman itu balasan di dunia itu. Sudah malu yang luar biasa. Dan Allah suruh untuk diperlihatkan, dipertontonkan. Biarkan semua orang melihat. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Nah ini kalau belum pernah menikah. Tapi kalau sudah pernah menikah, masih juga berzina, maka dihukum rajam. Kalau ditegakkan hukum Islam. Tapi di negara kita tidak ada hukuman seperti itu ya. Gampang sekali. Bahkan ya nauzubillah min dzalik. Yang ditangkap hanya mucikarinya. Tahu nggak mucikari? Keren ya. Istilahnya halus sekali. Mucikari. Germo. Di zaman kita dulu, waktu masih dulu, berapa puluh tahun yang lalu, nggak pernah dengar nama mucikari. Sekarang masih, waduh, Masya Allah. Diperhalus dengan mucikari, germo. Dan para penzina namanya apa? Pekerja? Hah? PSK, apa PSK? Pekerja seks komersial. Orang nggak tahu itu, kalau itu berdosa. Pekerja, kan bekerja. Pekerja seks komersial, PSK. Kan bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anak. Waduh, mereka rela pagi, siang, dan sore dan malam. 1 hari 5 sekaligus. Ya, berapa tuh? 8 kali 5 berapa? 400 juta. Enggak berkah uangnya. Uang panas, enggak berkah. Hidupnya menderita. Wallahi, demi Allah, kita berani bersumpah atas nama Allah. Karena dosa-dosa besar itu, kalau kita lakukan, na'udzubillah. Meskipun dapat duit dari situ, apa dari zina, dari riba, dari apapun, makan harta anak yatim, tidak ada keberkahan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Uang melimpah ruah, tapi tidak ada sesuatu yang membahagiakan di hatinya. Lihat kehidupannya akan menderita. Terlihat saja seolah-olah bahagia. Uang itu cepat habis. Dan dia pun akan ditimpakan balasan-balasan di dunia oleh Allah. Ditegakkan hukum, tidak ada. Dia merasa nyaman. Ya, siapa yang berbuat zina di Indonesia ini saat ini enak. Karena tidak ada hukumnya. Meskipun ketahuan, ketangkap, setelah itu lepas lagi. Hanya jadikan saksi saja. Datang saksi tanya 9 jam. Ustaz tahu juga ceritanya. Tahu. Ikutin beritanya. Kalau saya kan beda dengan bapak dan ibu. Kalau saya kan baca. Kalau bapak dan ibu kan Quran hadis doang. Jangan samakan saya dengan bapak dan ibu dong. Iman kita beda. Karena bapak dan ibu sudah akhirat, dan akhirat. Tidak ada dunia di hatinya. Betul nggak sih? Hah? Separuh-separuh Pak, 50-50 ya. Masya Allah. Baik. Jadi balasan nanti di akhirat, di neraka jelas ya.
Allah tidak berbicara dengan mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat, dan mereka pun akan mendapatkan azab yang pedih. Pertama, ya, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, orang tua nih. Yang kedua, raja. Wa malikun kadzabun, raja yang selalu berdusta. Pemimpin negeri, raja atau presiden, pemimpin tertinggi yang dusta terus, bohong, janji tinggal janji, ya, berdusta, dan orang pun banyak tahu kedustaannya. Lihat apa balasannya. Yang ketiga adalah wa'ailun mustakbirun, yaitu orang fakir yang sombong. Orang fakir yang sombong, udah miskin sombong. Ya Allah, orang kaya aja nggak boleh sombong ya. Ini orang miskin, bukan miskin lagi, fakir. Masya Allah, fakir sama miskin beda. Miskin itu dia punya harta tapi nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir nggak punya harta sama sekali, lebih rendah, lebih sulit dibandingkan miskin. Nah ini lebih dahsyat ini kan, udah fakir sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Maka ini perbuatan yang tercela. Lihat ancamannya luar biasa ya. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, berhati-hatilah kita dengan adanya perbuatan zina ini. Jangan sampai, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah melakukannya, tapi kita tidak tahu bagaimana besok, bagaimana lusa. Jangan mengatakan, oh saya sudah tua. Iya sudah tua, tapi siapa yang bisa menjamin? Siapa namanya? Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, beliau ulama besar di zaman tabi'in, ulamanya para ulama. Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, ketika usianya 84 tahun, 84 ya, matanya yang satu buta, yang satu lagi rabun. Sudah tua, ulama, mata buta satu lagi rabun. Apa kata dia? Tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti dari fitnah wanita. Tidak ada sesuatu yang lebih aku takuti dibandingkan fitnah wanita. Ulama loh, emang kita ulama? Ulama bukan. Ustadz? Bukan. Orang soleh? Namanya doang, soleh. Iya. Dan ternyata usia kita pun tidak seperti beliau, 84 tahun. Mata pun tidak buta. Satu lagi tidak rabun. Betul-betul masih sehat. Maka kita jangan percaya diri dulu. Pede, saya nggak mungkin. Hati-hati. Katakan, ya Allah jagalah diriku. Jagalah kami ya Allah. Karena kita tidak tahu apa terjadi hari esok. Ya, para ustadz pun mendapatkan fitnah juga. Ya, sama, semua kita sama. Ada aja fitnah-fitnah seperti itu yang mengajak untuk melakukan perbuatan dosa besar. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana siksa kubur yang diberikan kepada pelaku zina. Dan Allah sudah menyatakan ya, wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Ya, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji. Perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Alhamdulillah Allah menyelamatkan kita. Tapi coba dilihat anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu perhatikan, yang SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya, apapun tingkatannya, mereka anak kita. Hati-hati karena zaman ini luar biasa. Luar biasa, pergaulan bebas di mana-mana. Sebab sarana-sarana untuk menjadikan seseorang berzina itu sangat lebih mudah, gampang dan murah. Kata Allah, jangan kamu dekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah memberitahukan bahwa perbuatan zina merupakan jalan yang paling jelek. Karena zina merupakan sebab kehancuran, kefakiran di dalam dunia, siksa di dalam kubur, dan siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Berarti dibalas 3. Perbuatan zina dibalas 3 siksaannya. Siksa di dunia, siksa di alam kubur, dan siksa nanti di akhirat. Di akhirat dilipat gandakan apabila Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Terutama tadi
yaitu orang tua yang seharusnya lebih fokus, lebih serius, lebih condong kepada akhirat. Karena sebentar lagi dicabut nyawanya. Nih orang tua nih, udah bau tanah. Mohon maaf nih. Tapi ternyata makin banyak perbuatan zina. Akhirnya makan apa? Obat penguat. Akhirnya apa? Jantungnya bermasalah, mati ketika sedang berzina. Rasain. Ya, itu su'ul khotimah atau husnul khotimah itu. Tapi matinya hari Jumat loh. Matinya hari Jumat loh. Habis ba'da ini, habis khutbah Jumat, habis salat Jumat, nauzubillah, tidak berpengaruh. Ya. Jika Allah memberikan siksaan kepada siapapun yang Allah tidak ampuni, maka itu sangat mudah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh mereka untuk menyaksikan adanya siksaan-siksaan. Ya. Dan kemudian beliau bertanya kepada malaikat tentang apa yang beliau lihat. Maka dijawab oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Adapun orang-orang yang dalam keadaan telanjang, bertelanjang ya. Ini nanti di sana bukan di sini. Orang yang telanjang baik laki-laki maupun wanita yang engkau lihat sedang disiksa di dalam lubang. Disiksa di dalam lubang seperti tungku ya, yang bagian atasnya sempit dan di bagian bawahnya luas. Yang di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala, maka mereka adalah penzina. Di atasnya sempit, bawahnya luas, lebar, dan di bawahnya adalah api seperti tungku gitu, dipanasin. Dan ternyata mereka di situ telanjang, laki-laki dan perempuan, dan mereka berteriak untuk naik ke atas karena di bawahnya panas. Itulah siksa kubur yang akan diterima oleh para penzina, yang ketika itu Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Dalam hadis yang lain, Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datanglah dua laki-laki kepadaku. Lalu mereka memegang kedua tanganku dan membawaku ke sebuah gunung yang menakutkan. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, sungguh aku tidak bisa melakukannya. Kedua orang itu berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Lalu kemudian aku naik hingga aku sampai pada puncak gunung. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku bertanya, suara apakah itu? Keduanya menjawab, itu adalah lolongan para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku pergi dan ternyata aku menjumpai sebuah kaum yang sangat membengkak. Rasul melihat ada kaum yang membengkak, sangat busuk baunya, seakan-akan bau tempat pembuangan air besar. Maka aku bertanya, siapakah mereka itu? Mereka adalah kaum laki-laki dan wanita penzina. Nah, kemudian ini di mana bentuk siksaan seperti ini? Ditempatkan tempat yang bau dan busuk, yang sangat tidak enak berada di situ. Dan bahkan mereka pun dipanaskan dengan api. Disebutkan ini di manakah? Hadis ini mimpinya Nabi yang merupakan wahyu baginya. Kalau Nabi bermimpi itu wahyu. Kalau kita bermimpi belum tentu, dan bahkan tidak mungkin wahyu. Ya, karena kita bukan Nabi dan Rasul ya. Bisa jadi mimpi kita dari Allah, atau mungkin dari syaitan, atau mungkin dari jiwa kita yang sering memikirkan sesuatu kebawa sampai ke mimpi. Tapi Rasul bermimpi dan mimpi beliau wahyu, karena itu sesuai dengan kenyataan. Dan hadis ini bisa dijadikan sebagai nas, dalil yang jelas akan adanya siksa kubur. Dan ini adalah perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan inilah siksa kubur bagi pelaku zina yang pasti akan terjadi jika Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Maka berhati-hatilah kita, yakinlah dengan firman Allah dan hadis dari Nabi SAW yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi orang-orang beriman. Dosa besar apa saja sebetulnya kita hindari. Jangan masalah duit yang hanya berapa juta lalu kita berbuat dosa. Bahkan bagi wanita, ya, menyerahkan kehormatannya untuk mendapatkan uang tersebut. Tidak ada artinya 81 miliar, bahkan 1 juta triliun pun tidak ada artinya. Kalau itu haram. Karena perbuatan haram akan menjadikan seseorang
sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Perbuatan yang haram, harta yang haram menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan perbuatan dosa-dosa berikutnya. Kita lihat sekarang sebab-sebab timbulnya perzinahan. Kenapa terjadi perzinahan? Ada beberapa sebab ya. Kenapa ada zina lagi? Ada prostitusi, ada pelacur, ada gigolo. Maaf ya, kita sebutkan ini istilah-istilah yang beredar di masyarakat. Bukan hanya wanita saja, laki-laki pun banyak yang diminta oleh ya wanita-wanita untuk menjadi gigolo. Nauzubillah. Dan mereka dibayar, siap. Dan Allah melihat, malaikat melihat, dicatat perbuatan mereka. Dan Allah terkadang memberikan waktu, tempo kepada mereka, waktu untuk bisa bertobat. Diberikan lagi usia, ternyata mereka tidak semuanya bertaubat. Apa penyebab yang menjerumuskan seseorang jatuh kepada perbuatan zina? Yang pertama, sebab pertama yang menjerumuskan seseorang jatuh kepada perbuatan zina karena bersolek, berhias, dan keluarnya wanita dari rumah. Bersolek, berhias, dan keluarnya wanita dari rumah dengan terbuka auratnya. Ini penyebab pertama. Semakin banyak wanita yang keluar dari rumah, terlihat auratnya oleh laki-laki yang bukan mahram, mereka bersolek, mereka berhias, mereka menunjukkan, mempertontonkan keindahan wajahnya, kecantikan tubuhnya, bagusnya pakaiannya, dan makan memakai wangi-wangian. Masya Allah, dari berapa meter sudah tercium wanginya. Ini menyebab pertama, kenapa zina semakin banyak? Karena wanita keluar dengan cara seperti itu, sehingga terfitnah laki-laki. Ibu-ibu, dengar gak bu? Maka ibu-ibu tidak boleh bersolek, berhias dengan hiasan yang berlebihan, bahkan memakai wangi-wangian ketika datang di masjid ini. Nggak boleh. Kalau ada, maaf ya, andai kata ada ibu-ibu yang memakai pakaian dengan bersolek, berhias yang berlebihan, yang bisa menimbulkan fitnah, bahkan memakai wangi-wangian, maka pulang saja. Karena bisa mengganggu konsentrasi ikhwan yang ada di depan, termasuk ustadznya. Oh ngaji atau main sinetron? Ini kita lagi berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kita sedang mau beribadah nih. Datangnya kita duduk seperti ini ibadah loh. Bukan sholat saja ibadah. Duduk kita ini sedang ibadah. Makanya kalau orang sholat meninggal dunia, husnul khatimah. Dan kalaupun kita duduk seperti ini, ada yang meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah juga. Ada yang mau? Kita doain nih. Ada yang mau nggak sekarang meninggal dunia? Ya. Yang jelas Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ya. Dan kata Nabi SAW, seorang wanita yang mengenakan wangi-wangian, pakai wangi-wangi parfum ya, lalu dia melewati sekumpulan laki-laki agar mereka laki-laki ini mencium aroma harum wangi-wangiannya yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah zaniyah. Fahiya zaniyah, dia adalah pelacur. Penzina, pelacur. Saya tidak mau pakai PSK. Ngapain bekerja? Seks komersial, PSK. Pelacur, itu istilah bagi mereka. Karena mereka memang orang yang hina dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan layak untuk mendapatkan hukuman. Pakai wangi-wangian ini. Sengaja dia untuk supaya laki-laki terfitnah oleh dia. Sengaja. Dia pun lewat di tengah-tengah laki-laki. Tercium semua kan. Terbakit syahwat. Sebetulnya dia penzina. Dia pelacur, meskipun belum terjadi zina kemaluan. Tapi Rasul sudah menyebutkan demikian. Jadi terjadinya zina itu pertama akibat bersolek, berhias, dan keluarnya wanita dari rumah dengan terbuka auratnya. Dan ternyata saat ini ada wanita yang tidak keluar rumah, tapi kelihatan dia bersolek, kelihatan dia berhias, meskipun tidak tercium aroma parfumnya. Di mana? Di sosial media. Di mana itu? Statusnya coba lihat di WhatsApp.
Wah, kelihatan tuh di Instagram, ya, di WhatsApp-nya. Tahu juga Ustadz, ya tahu kan kelihatan. Kelihatan tuh gambarnya, lagi gaya-gayanya lagi di mana. Nauzubillah min dzalik ya. Ini musibah, udah ngaji bertahun-tahun tapi masih mempertontonkan, memperlihatkan keindahan tubuhnya, kecantikannya. Mungkin dia berjilbab, Ustaz. Iya, berjilbab. Emang wanita yang berjilbab itu berarti sudah akan terhindar fitnah bagi laki-laki. Meskipun dia berjilbab, meskipun dia bercadar, tetap saja ibu-ibu nggak tahu laki-laki sih. Saya mewakili laki-laki nih. Jadi ibu jangan melihat dari sisi wanita, tapi lihatlah dari penilaian sesama laki-laki. Nah, ini saya kasih tahu nih bocorannya nih. Bahwa laki-laki itu meskipun dengan wanita yang sudah bercadar sekalipun bisa. Siapa bilang tidak? Bisa. Bisa menimbulkan fitnah bagi matanya, bagi hatinya. Bisa. Apalagi memang dia laki-laki yang tidak saleh. Tidak ada usaha untuk membentengi hatinya, imannya. Sangat mudah jatuh menjadi qalbun marid. Hatinya berpenyakit. Timbullah sesuatu untuk mengajak wanita itu melakukan perzinahan. Saya mengajar di tempat lain, di Bintaro. Tahu Bintaro? Jakarta. Tahu Bintaro? Masa tahu sini doang biji bubur. Iya. Ada pertanyaan dari kertas kepada saya, Pak Ustadz, saya sudah mengikuti kajian sunnah, alhamdulillah. Pertanyaan dari seorang akhwat yang sudah berjilbab, tapi dia di kantor bekerja dan ternyata tidak ada tempat yang terpisah dengan lawan jenisnya. Suka dengan seorang ikhwan dan dia bercerita bahwa, Pak Ustadz, saya minta maaf, saya telah berzina dengan ikhwan tersebut. Kami sudah sama-sama ngaji sunnah. Yang ikhwannya sudah ngaji, yang akhwatnya sudah ngaji. Tapi karena mereka hidup kerja sama-sama di kantor tersebut, sering ketemu, wah aman lah, kan satu berjenggot tuh, tempel tok jenggotnya dikit kan. Yang satu kan ada jilbabnya, aman nih kan, sama-sama udah ngaji sunnah. Tapi karena sering bertemu, akhirnya apa? Terjadi. Dan dia mengakui, Pak Ustadz, bagaimana cara saya bertobat? Saya tidak tahu, ini kan pakai kertas ya, tapi wanitanya ada di belakang pasti. Karena pertanyaan dari mereka. Siapa yang bisa menjamin? Setan adalah yang ketiga. Ketika ada dua orang bertemu yang mereka bukan mahram. Nauzubillah min dzalik. Maka tolong ya, di sosial media nih. Tolong di sosial media, di WhatsApp-nya, di Instagram-nya, hapus semua foto-foto yang bisa mengundang fitnah. Ya. Karena dengan adanya gambar-gambar seperti itu, orang yang bercadar dan berjilbab itu tujuannya bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diperlihatkan, bukan untuk dipamerkan. Berjilbab itu untuk disembunyikan. Kita ketemu saja di jalanan disuruh tundukkan pandangan mata untuk menjaga hati dan kemaluan. Nah, ketemu saja tundukkan pandangan. Ini bagaimana tundukkan pandangan terlihat terus. Di Instagramnya dengan gaya-gayanya, Masya Allah. Hasil ngajinya mana? Suaminya mendiamkan. Suaminya dayuth. Dayuth. Kata Nabi, dayuth ini adalah suami yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka mendiamkan istrinya, terbuka aurat. Atau mungkin tertutup, tapi sengaja untuk memperlihatkan, memamerkan, dan mempertontonkan kecantikannya. Ini mohon maaf ya, kita bicara apa adanya. Termasuk jamaah saya juga ada itu, para ibu-ibunya yang udah ngaji dengan saya bertahun-tahun masih memamerkan kecantikannya. Emang cantik sih memang. Iya, tergoda nggak? Ya, insya Allah enggak lah. Kan di rumah ada stok. Meskipun cuma atu-atunya. Iya, Masya Allah. Dan saya nasihati, ini terjadi, maaf, saya buka. Saya menasihati ibu tersebut, Bu, jangan memamerkan, mempertontonkan, memperlihatkan gaya-gaya wajah dan badan ibu di Instagram. Hapus itu semua. Followernya ratusan orang. Laki-laki banyak di situ. Fotonya banyak banget. Dia udah ngaji dengan saya bertahun-tahun sudah ngajinya. Kok Ustaz bisa tahu? Nah, itu off the record. Iya.
Ada yang memberitahu pada saya buka tuh, ketikin namanya, keluar, gambar dia semua, followernya banyak. Saya nasihati, Bu, di dosa ini nggak boleh. Mana hasil ngaji selama ini? Mana suaminya? Kan saya gurunya, malu dong. Terus apa yang terjadi? Saya diblokir. Diblokir saya. Jadi saya nggak bisa buka lagi. Saya nasihati baik-baik, tapi diblokir, nggak bisa buka lagi. Buka nggak bisa. Jadi nama saya udah tercantum diblokir. Tapi orang lain masih bisa buka, khusus saya nggak bisa. Padahal saya ustadznya, nasihatin baik-baik, nggak terima, dia marah. Loh, kan ibu, ini kan murid saya. Saya tahu tempat tinggal di mana, suaminya saya tahu, anaknya saya tahu. Ya Allah, itulah ya. Lihat jamaah udah bertahun-tahun loh. Berapa lama? 10 tahun ngaji dengan saya. Ibu itu 10 tahun ngaji dengan saya. Ternyata hasilnya tetap mempertontonkan kecantikannya dan keindahannya. Ya, na'udzubillah. Mana hasil 10 tahun? Itu kan tempat lain. Kalau ibu-ibu di sini sih, kalau ibu-ibu di sini sih, gimana Bu? Kelihatannya soleha semua. Kan kelihatannya. Kayaknya. Kan nggak kelihatan tuh pakai hijab. Saya nggak menang apa-apa, tapi kayaknya tembus pandang deh. Kelihatan solehahnya ya. Masya Allah. Baik, ini penyebab pertama. Bersolek, berhias, ya. Ketika mereka keluar rumah atau mungkin di sosial media yang sangat ya parah sekali saat ini, yang udah ngaji maupun yang belum ngaji, menampilkan cadarnya, bahkan kadang-kadang memakai apa? Cadar butterfly. Nggak boleh pakai cadar butterfly, cadar kupu-kupu di sini itu. Jadi kalau di jalan begitu tuh, ikut. Saya pun nggak begitu juga, begitu. Karena si ibu ini pakai cadar, modelnya model butterfly, telinganya itu kayak melambai kayak telinga gajah gitu loh, modelnya. Jadi kalau dia berjalan tuh begitu. Jadi ketika saya lihat, saya begitu juga ngeliat. Dan ketika dia berjalan seperti itu, tertiup angin, itu bisa ke atas, bisa terbang. Ya Allah. Cadar biasa aja lah, jangan lebay amat. Amat aja nggak lebay. Itu ya. Yang kedua, kenapa seseorang bisa jatuh kepada perzinahan? Karena mereka melembah lembutkan suaranya. Ya, ada seorang wanita yang melembah lembutkan suaranya atau tulisan-tulisannya di media sosial yang menggoda dan membuka pintu-pintu fitnah. Ya, lemah lembut, mendayu-dayu, waduh, luluh hati itu. Wah, kesempatan nih, kapan lagi? Ya, dan ini berbahaya sekali karena mereka melembah lembutkan suara. Jangan, biasa saja. Gimana? Begini. Nggak usah lemah lembut dengan ustadznya pun nggak boleh. Gimana kabarnya ustadz? Aduh, saya pernah, begitu juga. Hati saya langsung begitu juga, ngikut. Ya Allah, ini gimana sih ibu? Sama ustadznya pun nggak boleh ngomong gitu. Biasa aja, ustadz gimana kabar? Baik. Nggak usah dayu-dayukan. Ustadz manusia loh. Ya, untung ada stok. Jangan melemah lembutkan suara atau dengan tulisan-tulisan di media sosial yang menggoda dan membuka pintu-pintu fitnah ya. Kemudian yang ketiga, ya berkhalwat, berdua-duaan. Kenapa terjadinya zina? Ya, peluang perzinahan di mana-mana sampai hari kiamat. Karena berkhalwat, berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Ya, ketika berdua-duaan laki-laki dan wanita yang bukan mahram, yang ketiga siapa? Yang ketiganya syaitan. Yang keempat, karena adanya safar, seorang wanita tanpa mahram. Mereka safar tanpa mahram, artinya bukan berarti pasti ya, tapi ada peluang-peluang zina itu ada saja gitu loh. Wanita yang safar tanpa mahram, tanpa laki-laki yang mendampinginya, dia sendirian di Bandung, sendirian di luar negeri, sendirian di Surabaya, nah Surabaya lagi. Ya, itu bisa membuat ya membuka peluang-peluang untuk seseorang mendapatkan
peluang untuk berzina. Nauzubillah min dzalik. Saya pun pernah ditawari. Nauzubillah. Di Surabaya juga. Dulu tapi ketika masih muda. Sekarang masih muda juga sih. Ketika saya ke Surabaya naik kereta, pernah saya cerita nggak di sini? Belum ya? Dulu pernah naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, ada urusan, turun di mana tuh? Turi ya, Pasar Turi ya, Pasar Turi. Sampai di situ saya naik becak, Pak, antarkan saya ke hotel terdekat, karena saya punya urusan. Hatta dari stasiun kereta Pasar Turi, antarkan ke hotel terdekat. Diantarkan sama tukang beca. Di sini Pak hotelnya. Oh iya, berapa? Saya bayar. Pak, kenapa? Mau enggak? Hah? Mau apa Pak? Tukang beca ini nawarin. Enggak ngelihat apa? Enggak peduli dia. Pak, ada nih. Apa? Ada nih. Wah, perempuannya? Iya. Oh enggak, saya enggak mau. Saya masuk ke hotel tersebut. Sampai di hotel, saya diantar oleh office boy sampai ke kamar. Sampai di kamar, ya sudah. Office boy nawarkan, Pak, ada nih. Ada apa lagi? Lihat peluang itu, Masya Allah. Dia tahu nih, saya sendirian kan musafir dari Jakarta nih. Dia nggak peduli mau jenggotnya sepuser, mau jilbabnya selebar masjid. Ada nih, ada apa? Biasa Pak ini. Oh enggak, maaf saya nggak mau. Udah. Saya kunci pintu, saya rebahan. Enggak lama diketok kamar saya. Tok. Aduh, langsung wanitanya datang. Apa yang terjadi? Kesempatan. Kalau saya buka, nauzubillah, langsung masuk, dia teriak gimana? Dan bahkan dia mengunci pintu, berbahaya. Akhirnya saya nggak buka pintunya karena saya tahu yang datang wanita. Dengan suaranya mengetuk pintu. Memang mereka punya stok ternyata di hotel itu. Saya pura-pura tidur sampai pagi. Begitu pagi saya keluar nggak taunya di bawah itu kan lantai 2 ya. Di bawah dari ujung ke ujung, udah banyak mereka menunggu panggilan-panggilan dari tamu di hotel tersebut. Banyak. Waduh, salah hotel atau gimana nih? Saya turun ke bawah, Pak, nunggu tuh. Saya tanya siapa itu? Nah itu yang dipanggil-panggil oleh pria hidung belang ataupun yang tidak belang sama aja dipanggil, dan mereka jumlahnya banyak dari ujung ke ujung dengan pakaian seadanya asal nempel doang. Wah, akhirnya pada saat itu langsung saya cabut pindah ke hotel yang lain. Ternyata sama juga. Lihat sendirian ya, baik wanita maupun laki-laki sama saja ketika safar ada peluang ya untuk berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, kelima ya. Yang kelima, penyebab terjadinya zina adalah karena memandang gambar-gambar atau foto-foto mereka lawan jenis ya, ataupun satu jenis, memandang wanita atau memandang laki-laki, foto-fotonya dan gambar-gambar mereka. Dan di sini media sosial paling banyak ya, mudah diakses. Kita lihat bagaimana gambar-gambar dan foto-foto tersebut di video-video sangat banyak, apalagi di handphone kita ini kan paling gampang. Tinggal klik ini langsung keluar, terbuka semua auratnya. Nauzubillah. Ada website-websitenya, ada ini dan itu. Gampang sekali untuk melihat. Karena sering melihat foto dan gambar, lama-lama syahwat tidak bisa terkendali dan akhirnya mencari dan berzina. Maka yang kelima ini adalah hendaknya kita jangan melihat foto-foto dan gambar-gambar tersebut. Meskipun yang dilihat bukanlah yang terbuka auratnya. Semuanya tertutup, semuanya berjilbab, semuanya bercadar. Tapi hati bisa terfitnah. Mata memang tidak bisa melihat apa yang dilihat. Mata doang ya, tertutup dengan cadar semuanya. Tapi hati tetap bisa tergoda. Apalagi syaitan memanfaatkan iman orang-orang yang sangat sedikit, yang mudah terkena fitnah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, adanya ikhtilat. Kenapa terjadinya zina? Adanya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Bercampur baur di berbagai macam tempat. Mungkin di pasar, mungkin di tempat kerja, di sekolahan, tempat pesta, di kendaraan, dan seterusnya. Adanya ikhtilat bercampur baur ini akhirnya apa? Karena bercampur baur, nah itu ada peluang-peluang untuk bisa ke arah sana.
Ya, maka kita hindari, jangan sampai kita adanya ikhtilat, termasuk kita ketika taklim seperti ini terpisah laki-laki dan wanita. Kalau digabung, saya rasa ikhwan bagian depan bukan melihat saya, tapi melihat ke belakang. Berbahaya sekali ya. Maka ditutup untuk menghindari fitnah. Kemudian yang ke-7. Kenapa terjadi sebab perzinahan ini? Yaitu karena adanya bersentuhan. Bersentuhan dengan yang bukan mahram. Lihat ketika salaman. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nggak boleh megang, nggak boleh bersentuhan. Tapi dipegang, diremes-remes. Ya, dan dilama-lamain. Kan mengucapkan selamat Idul Fitri Pak Ustadz. Nggak boleh. Haram. Ketika wanita dan laki-laki yang bukan mahram bersentuhan. Kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik. Ditusuk di kepala dengan jarum dari besi itu lebih baik, kata Nabi, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, berbahaya. Nabi nggak pernah seumur hidup. Sesungguhnya aku, kata Nabi, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Kata Nabi, wanita maksudnya yang bukan mahramnya. Hanyalah ucapanku kepada 100 wanita seperti ucapanku kepada seorang wanita. Nabi tidak pernah bersentuhan tangannya dengan seorang wanita yang bukan mahram. Karena ini apa? Bisa menimbulkan fitnah. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati, apalagi melakukan. Dan sarana-sarana yang bisa mendekati ke arah tersebut hendaknya dijauhi semuanya. Ya. Nah, inilah kurang lebih yang kita ketahui 7 sebab kenapa terjadi perzinahan yang tidak habis-habisnya, bahkan sampai hari kiamat terus terjadi, semakin hari semakin dahsyat, bahkan semakin terang-terangan. Saya punya teman nih, terakhir ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Murid saya dulu kuliah di Jerman, sekarang udah kembali kemari, nggak bisa melanjutkan kuliahnya di Jerman. Kenapa saya katakan saya nggak kuat kuliah di sana? Kenapa? Jam-jam istirahat kan keluar tuh, habis kuliah istirahat kita keluar. Ternyata kita keluar ke taman, ke depan, kemana? Itu banyak sekali wanita dan laki-laki yang berzina. Langsung zina kemaluan, mereka gelar tikar, dibuka bajunya. Dan mereka zina dulu, nanti begitu teng masuk kuliah, mereka pakai lagi bajunya, kuliah lagi. Berzina kemaluan. Dan itu terang-terangan disaksikan oleh banyak orang. Tapi banyak orang juga yang tidak terlalu peduli, meskipun mereka lihat jalan lagi, karena mereka udah biasa seperti itu. Nah, ini ikhwan ini nggak biasa kan? Dia orang Depok. Begitu istirahat, ngelihat, bis istirahat, ngelihat, langsung seperti hewan. Gelar tikar, langsung berhubungan di situ. Begitu masuk lagi teng-teng, masuk lagi kuliah. Nah, ini kan ikhwan ini nggak terbiasa di Indonesia. Kelihatan lagi setiap hari. Akhirnya dia putuskan tinggalkan kuliahnya, balik ke Indonesia. Dia apa? Zina secara terang-terangan. Belum terjadi kiamat. Di Indonesia mungkin ada pada tempat-tempat tertentu, tapi di Eropa sana, di Amerika tidak tempat tertentu. Di mana-mana terang-terangan berzina. Di pantai pun bisa jadi. Nauzubillah ya. Inilah kita hindari, dan semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita dan seluruhnya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di atas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warwab bukan salam, salah itu, bukan doa. Kalau mau doa sebutin semuanya. Jadi jangan tersinggung ya, kalau saya jawabnya sama dengan tulisan. Ustadz, bagaimana kalau kita punya istri? Tuh, ibu-ibu dengarkan nih. Bagaimana kalau kita punya istri yang sulit sekali untuk beribadah? Salat pun tidak teratur, pakai jilbab juga nggak mau.
Saya sudah menasihati dengan pelan-pelan karena dia orangnya sangat keras. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus bersabar terus atau harus dengan cara agak keras? Sedangkan pernikahan saya sudah 7 tahun. Dan bagaimana ya pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah nanti? Nikah sudah 7 tahun ya. Mungkin di awalnya sama-sama jauh mungkin. Karena kalau dari awalnya memang dia sudah ngaji, tentunya cari akhwat yang sudah ngaji juga kan. Biasanya begitu dong. Ya. Dia sudah ngaji sunnah, cari akhwat yang sudah manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, cek dan recheck, tabayyun dulu. Ya mungkin dulunya si ikhwan ini barangkali ya, dulunya juga sama gitu loh, sama-sama juga jauh dari agama, tiba-tiba dalam perjalanan dia dapat hidayah. Suaminya dulu, istrinya belum, maka bersabarlah. Terus untuk menasihati, terus mendakwahi, ajak dia ngaji, berikan artikel, berikan buku ya, kemudian berikan apa mungkin ada di YouTube kajian-kajian kepada istri, atau mungkin minta tolong kepada ada wanita yang bisa mendekatinya. Bisa untuk menjadi teman karibnya. Biasanya suami nggak mempan, tetapi sesama teman cepat terwarnai. Tiba-tiba berubah tuh istri. Masya Allah. Ya, maka kita coba dengan berbagai macam cara. Di samping kita doa juga, terus mendoakan pasangan hidup ya. Jangan tergesa-gesa, karena memang awalnya sama dulunya kan. Ya biasanya begitu. Maka coba dengan beberapa cara yang syar'i. Tapi apa? Kalau seandainya sudah berusaha maksimal, semua cara sudah dilakukan, sekian lama sudah tidak bisa, maka tinggal kembali kepada keputusan sang suami. Boleh dicerai? Boleh. Ceraikan? Boleh. Ya, kalau memang segala usaha sudah dilakukan, mumpung masih mungkin anak baru 1, 2 atau mungkin masih sedikit ya, masih 7 tahun, masih 8 tahun, ya jangan terlalu lama lagi karena memang sepertinya tidak ada lagi usaha untuk berubah. Pakai jilbab pun nggak mau, terbuka aurat, ya. Sholat pun nggak teratur. Waduh, sholat aja ini kan paling utama, nggak bisa ditinggalkan. Di antara semua ibadah, sholat yang paling besar keutamaannya. Maka tapi jangan terburu-buru ya, coba dinasihati terlebih dahulu. Pak Ustadz mohon jawabannya yang jelas ya. Yang jelas ngancem nih. Bisa pulang nggak saya? Mumpung kami bisa menghadirkan orang tua kami di sini. Berarti pertanyaan dari anaknya nih. Karena biasanya susah untuk diajak ke kajian. Wah, tumben nih, alhamdulillah. Kok pas kajian zina mau? Ya, maksudnya siksa kubur dan siksa neraka untuk penzina. Pertanyaan, yaitu untuk ke orang tuanya sebetulnya ya. Hukum sholat di masjid yang ada kuburannya dan kuburannya pas sekali di arah kiblat, nggak boleh, haram. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan kamu duduk di atas kuburan. Ya, jangan sholat menghadap kuburan. Nah, ini kan dikatakan pas di arah kiblat, pas di depan kita berarti. Ya, meskipun ada dinding tidak boleh, harus ada jarak antara masjid dan kuburan. Itu baru boleh. Mungkin ada jalan raya, mungkin ada, pokoknya intinya di luar areal masjid ya, bukan di halaman masjid. Areal masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk kuburan. Kuburan itu ada di depan, di luar dari pagar areal masjid. Ya, dan Nabi mengatakan tidak boleh la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Dan bagaimana hukum penjelasan tentang celana isbal? Isbal itu menjulurkan kain celana di bawah mata kaki, bagi laki-laki tidak boleh. Mohon maaf ya, Bapak yang ada hadir pada siang hari ini, semoga Allah berikan hidayah ya. Tidak boleh isbal bagi laki-laki karena hadisnya sangat banyak, lebih dari 10 hadis. Ya, Rasul melarang bagi laki-laki untuk menjulurkan celana di bawah mata kaki.
Bahkan Nabi mengatakan bahwa ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain celana, kain sarung, jubah ataupun pakaian yang berada di bawah mata kaki bagi laki-laki maka itu merupakan bagian dari api neraka. Ya, tidak boleh. Bahkan isbal pun bisa menyebabkan siksa kubur. Nih, saya bacakan. Isbal itu menjulurkan kain celana di bawah mata kaki bisa juga menyebabkan siksa kubur bagi pelakunya. Di mana Nabi SAW bersabda, hadis, ya, Rasulullah bersabda, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Bainama rajulun mimman kana kibalakum yajurru izarahu minal khuyala." Ada seorang laki-laki, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Karena sombong dijulurkan kain celananya atau pakaiannya di bawah mata kaki. Maka kata Nabi, Allah pun membenamkannya ke dalam bumi. Ini kejadian masa lalu. Allah benamkan dia ke dalam bumi, maka dia pun meronta-ronta, ya, karena tersiksa di dalam bumi tersebut, dalam kubur sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Sekali lagi, ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, lalu Allah membenamkannya ke dalam bumi, ya, dibenamkan seperti di Petobo itu, ya, kejadian kemarin di Sulawesi di Petobo, ya, tiba-tiba blum, dibenamkan seperti itu. Ini kejadian juga pernah di masa lalu. Allah benamkan dia ke dalam bumi karena dia isbal celananya dan sombong juga. Maka dia meronta-ronta karena tersiksa dalam bumi tersebut, di dalam kubur sampai hari kiamat. Karena sombong. Lah saya kan nggak sombong Pak Ustadz. Ini kan karena sombong. Tapi Rasul juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa meskipun tidak sombong, tapi isbal itu sudah merupakan bagian dari kesombongan. Meskipun nggak punya niat sombong, dengan berpakaian seperti itu saja sudah sombong, kata Nabi. Kata Nabi, naikkan kain sarungmu, irfa' izarok, naikkan kain sarungmu sampai, ya, di atas mata kaki, kalau sampai pertengahan betis, ya. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Jauhilah isbal dalam memakai kain sarung atau yang lain, karena isbal itu adalah kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Mau lari kemana kita? Ya, maju kena, mundur kena. Pakai sombong, tidak ada kesombongan. Para sahabat itu nggak sombong. Tapi tetap Rasul memerintahkan mereka, irfa' izar. Ketika Rasul bertemu Abdullah bin Umar, angkat kain sarungmu. Bertemu lagi sahabat lain, angkat kain sarungmu. Bertemu lagi, angkat kain sarungmu. Rasul nggak nanya, kamu lagi sombong apa enggak nih? Lagi sombong apa enggak? Enggak. Pokoknya ketemu, angkat. Rasul pun, pakaiannya pun diangkat dari mata kaki. Apa Rasul sombong? Rasul nggak sombong. Tapi beliau pun mengangkat, ya, kain sarungnya di atas mata kaki. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya di sini, insya Allah pulang dipotong. Apanya? Ya, celananya, bukan kakinya, ya. Kemudian, jika ada seorang penzina terkena penyakit dan itu terjadi berulang-ulang, kemudian dia berobat ke seorang dokter, yang mana dokter tahu kalau dia ini terkena penyakit karena berzina. Apakah dokter tersebut ikut berdosa karena mengobati penyakit si penzina? Dosa nggak? Ya enggak lah. Ya justru dokter itu mengobati sekaligus mendakwahi. Kamu jangan berzina. Sekarang saya bisa obati, tapi kita nggak tahu nanti ada penyakit yang lebih dahsyat lagi. Bahkan sekarang ada penyakit AIDS, ya, yang belum diketemukan obatnya, sangat berbahaya. Maka dokter tadi tidak berdosa, apalagi memang dia ikut serta menasehati. Kecuali kalau dokter itu mengatakan, alhamdulillah kamu berzina, alhamdulillah lagi. Maka sering-seringlah berzina supaya kamu sering-sering kemari. Ya, nggak boleh ngomong seperti itu. Nauzubillah.
Bolehkah mengumumkan sesuatu di masjid sebelum atau sesudah sholat fardu? Diumumkan apa nih? Mengumumkan sesuatu sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang diumumkan apa? Hah? Ada kajian gitu? Atau apa? Kalau diumumkan hal-hal yang positif nggak masalah. Setelah sholat fardu ya, nggak masalah diumumkan, barangkali memang momennya tepat, mumpung banyak orang, karena susah ya untuk menyampaikan itu pada kesempatan yang lain, nggak masalah ya. Barangkali sebelum sholat dikasih tahu bahwa selesai kita sholat fardu ini ada kajian di masjid. Mohon kepada jamaah yang hadir bisa ikut serta mendengarkan kajiannya. Nah, itu boleh-boleh saja mengajak sebelum sholat fardu. Karena biasanya kalau setelah sholat mereka udah kabur dan mereka pun nggak tahu kalau di situ ada kajian. Nah, yang nggak boleh apa? Nggak boleh itu sebelum dan sesudah sholat fardu diumumkan. Ntar malam jangan lupa ya, di rumah bapak ini pada isya kita tahlilan. Nah, itu yang nggak boleh. Kita ada selamatan kematian. Hadir ya, ini ada 40 hari kematian saudara fulan. Nah, itu nggak boleh mengajak orang kepada selamatan kematian, karena nggak ada tuntunannya. Anak wanita angkat dinikahkan oleh ayah angkat sebagai wali, sah nggak nikahnya? Suaminya nggak tahu kalau istrinya adalah anak angkat, boleh nggak anak yang telah dinasabkan kepada bapak? Ya nggak boleh ya, bapak angkat menikahkan anak angkat, nggak sah pernikahannya, tidak sah pernikahannya. Bapak angkat bukan bapak kandung, yang menikahkan itu wali si wanita, bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara kandungnya, keponakannya, ya mahram dari sang wanita yang boleh untuk menikahkannya. Bapak angkat bukan mahram. Anak angkat boleh menikah dengan bapak angkat bahkan. Ya, jadi nggak boleh, nggak sah, kecuali mahramnya, mungkin bapak kandung nih ada di Surabaya, sedangkan pernikahannya di Jakarta. Misal nih contoh, andai kata bapaknya ternyata sakit dan tidak ada mahram yang lain yang bisa mewakilkan dia, tapi di Jakarta ada bapak angkat, maka bapak kandung memberikan perwakilan, ya, minta kepada siapa yang ada di Jakarta menjadi wakilnya dia untuk menikahkan, maka dia tunjuk bapak angkat tersebut, itu boleh. Tapi selama tidak ada izin, nggak ada pembicaraan, tiba-tiba jadi wali aja, nggak sah pernikahannya. Ya, maka kalau pengen jadi wali, ya minta izin dulu sama wali dan wali yang ada itu lebih berhak, jangan diem aja. Tadi kan kasusnya kalau andai kata wali tersebut tidak ada yang lain, ada cuma bapak doang, ternyata dia pun sakit, nggak bisa ke Jakarta, maka dia serahkan perwaliannya ya kepada orang lain, yaitu bapak angkatnya ya. Ya, karena pernikahannya kalau tidak ada persetujuan, ya, tidak ada perwakilan dari yang sah, maka pernikahan pun tidak sah. Ya, apa yang terjadi? Nikah ulang. Dinikahkan ulang oleh wali yang sebenar-benarnya. Kemudian bagaimana resikonya tobatnya kita maksiat penglihatan di junub? Maksudnya apa sih? Ya dapat lewat deh, susah juga. Apakah menikah dalam keadaan hamil dengan pasangan zinanya, pernikahannya tidak sah, Ustadz? Apakah setelah melahirkan harus menikah kembali? Saya condong kepada mengatakan pendapat boleh. Wanita yang berzina dengan laki-laki yang telah menzinahinya, lalu kemudian wanita itu hamil, lalu mereka dinikahkan ketika sedang hamil, boleh.
Saya mengambil pendapat yang mengatakan boleh, asalkan ya betul-betul menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya, bukan dengan laki-laki yang lain. Karena dari pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ya para sahabat itu, dan kebanyakan ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh untuk asalkan ya betul-betul dari laki-laki yang telah menghamilinya. Tapi kalau dengan laki-laki yang lain, maka tunggu sampai wanita tersebut melahirkan. Oh, di YouTube. Ustadz, bagaimana resikonya taubatnya kita maksiat penglihatan di YouTube? Di YouTube, bukan junub tadi ya. Aduh, tulisannya Masya Allah. Kita maksiat penglihatan di YouTube. Apakah ada fidyahnya? Kok fidyah? Kalau tidak mampu, apakah berpuasa? Kira-kira berapa hari? Wassalam warwab. Melihat sesuatu di YouTube kan ya, orang yang sedang berzina, orang yang sudah terbuka auratnya, dan macam-macam, na'udzubillah. Bagaimana? Ya bertobat saja, tidak ada berfidyah atau berpuasa berapa hari, nggak ada. Cukup dengan bertobat dengan taubat nasuha, istighfar, minta ampun kepada Allah, menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Bagaimana sebaiknya saya hadir dengan menanggung malu atau saya tidak hadir dalam acara pernikahan anak saya? Acara pernikahan anak saya yang laki-laki, sebab mempelai wanitanya belum berhijab. Dan saya sudah sering menasihatinya. Ya datangi sajalah. Ya. Biar bagaimanapun itu anak laki-laki ibu. Ternyata menantunya ini ya ternyata belum berhijab. Dengan ibu hadir ya untuk menunjukkan pada mereka bahwa ada perhatian, ada kasih sayang meskipun tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh menantu tersebut. Khawatirnya kalau bapak dan ibu tidak hadir ya, anak laki-laki ini makin marah kepada orang tuanya dan menantu perempuan pun semakin jauh. Semakin tidak mau dinasihati. Makin sulit. Ya, perlahan-lahan lah, step by step. Memang yang paling pertama itu anak laki-lakinya dulu. Jangan semua disalahkan kepada wanita tersebut, calon menantu. Yang salah anak ibu, anak bapak, laki-laki. Kalau memang dia soleh, nggak mungkin pilihannya seperti itu kan? Berarti yang salah, coba evaluasi. Ternyata anak sendiri. Kalau anak sudah bagus, tentunya pendidikan dari orang tua kan? Pasti insya Allah dia akan milih yang soleha, yang tertutup auratnya. Jadi memang si calon menantu ini salah. Ketika acara pernikahan pun mungkin dia terbuka auratnya. Tapi jangan semua disalahkan ke dia saja. Sebetulnya yang paling salah itu siapa? Orang tuanya. Nggak mau datang lagi. Udah salah, nggak mau datang lagi. Kok begitu Ustaz? Iya dong. Kalau orang tuanya benar, otomatis mendidik anak laki-lakinya benar. Dan ketika benar anak laki-lakinya, otomatis milihnya wanita berjilbab. Karena anak itu durhaka, anak itu bermaksiat, anak itu nakal, bandel, liar, buas, dan lain-lain. Biasanya yang paling besar kontribusinya adalah orang tua. Biasanya, dari kecil mereka nggak mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Berarti yang salah orang tua dulu. Coba evaluasi apa yang telah diberikan. Bagaimana pendidikannya, bagaimana perhatiannya, bagaimana kepeduliannya, apa yang telah disampaikan tentang agama ini. Anak bisa jelek karena orang tua. Sebelum anak itu durhaka kepada orang tua durhaka terlebih dahulu kepada anak. Jangan anak saja yang durhaka, orang tua pun bisa durhaka, zalim. Ya, dan itu yang kita lihat di masyarakat. Sebagian besar terjadinya ya kemaksiatan, termasuk apa tuh? Perzinahan kemarin ya di sosial media. Kenapa? Orang tuanya. Coba dia kemana aja? Kenapa bisa seperti itu? Anak punya kontribusi, saham dosanya ada, iya betul. Dia udah dewasa, iya. Tapi orang tuanya lebih. Dialah dari kecil yang mendidik, ya. Dialah yang paling bertanggung jawab. Kenapa anaknya berzina? Dialah yang paling besar dosanya. Karena kalau dia sudah
sudah maksimal, andai kata, itu lain lagi masalahnya. Dia udah maksimal mendidiknya, perhatian secara agama, kiat-kiatnya bagaimana mendidik anak, udah dilakukan, nggak berubah juga. Itu apa boleh buat? Berarti yang salah bukan orang tua. Tapi kenyataannya di lapangan, di masyarakat, umumnya karena orang tua. Bukan karena maksimal, memang belum maksimal, atau tidak sama sekali memberikan pendidikan yang islami. Apa nih Pak? Saya di sini apa? Saya mau bertanya, saya di sini newbie. Apa sih newbie? Bahasa apa tuh? Ya Allah, Ustadznya dites bahasa Inggris ya kalah lah. Coba pakai bahasa Arab. Newbie, baru tahu saya newbie, pendatang baru ya. Oh, tambah kosakata saya. Saya mau bertanya, saya di sini newbie, pendatang baru. Saya menikah sudah kurang lebih 14 tahun. Dan sudah 8 tahun ini, suami saya tidak dapat memberikan nafkah batin. Bagaimana untuk menahan syahwat? Manusiawi kan Ustadz? Tulisin, manusiawi kan Ustadz? Meskipun seorang wanita ya, karena suaminya tidak dapat memberikan nafkah batin. Saya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi tetap saja ya belum berhasil. Ya, sudah menikah 14 tahun, 8 tahun suami nggak bisa memberikan nafkah batin. Kenapa? Tanya dong, apa alasannya? Apa dia memang ada sesuatu penyakit? Sudah berobat belum? Dan sudah sejauh mana pengobatan itu? Karena jawaban itu tergantung kepada ini ya, setelah terjadi pembicaraan. Kadang-kadang agak sulit menjawab pertanyaan itu karena nggak lengkap. Suaminya nggak dihadirkan, istrinya pun nggak dihadirkan. Saya suruh menjawab. Padahal saya nggak tahu kondisi mereka bagaimana. Apakah memang suaminya sengaja nggak mau memberikan nafkah batin? Sengaja ya. Atau memang tidak sengaja, dia mungkin sakit. Kalaupun sakit, udah berobat belum? Kalau mungkin di gimana-gimana, semua sudah lengkap. Setelah lengkap semua, baru ada jawaban. Tapi karena ini nggak lengkap, maka saya tidak bisa menjawab. Ya, karena ini masalah suami istri nggak boleh sembarangan untuk menjawabnya. Karena kadang-kadang ketika tidak lengkap, maka salah dalam menjawab. Saya dulu mempunyai aksesoris seperti kalung dari batu-batu, mutiara, bros, dan sekarang insya Allah saya sudah tidak memakainya lagi. Saya bingung sebaiknya saya apakan Ustadz? Apakah saya kasih teman, tapi kan nanti dia akan memakainya? Apakah saya jual saja? Apakah saya simpan saja? Apa itu? Batu-batu, mutiara, bros, kalung ya. Ya, sebetulnya masih bisa dipakai. Jangan dipakai keluar rumah. Pakai saja di hadapan mahram. Di hadapan mahram kan bisa. Ya. Ketika pakai keluar rumah yang memang nantinya dikhawatirkan menimbulkan fitnah karena terlihat banyak sekali perhiasan yang dimiliki, ya itu jelas ya bisa berdosa. Tapi kalau dipakai di sesama mahram, di hadapan suami, ya di hadapan orang tua, paman, dan lain-lain ya, ini diperbolehkan, masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau memang andai kata mau kasih ke orang lain, ya silakan saja kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan nggak apa-apa mereka berhias, ya nggak masalah. Tapi kalau mau dijual juga nggak masalah. Pak Ustadz, kalau kita sudah bertaubat dengan zina yang pernah dilakukan, apa tetap saya disiksa dikubur bila saya dikubur? Sudah bertobat dari perbuatan zina, apakah tetap disiksa dikubur? Iya. Sudah bertobat dari zina, apakah tetap disiksa dikubur? Iya. Kalau tobatnya nggak diterima.
Iya kan? Ntar dulu, belum selesai jawabannya. Loh, kok begitu? Ya kalau tobatnya nggak diterima, ya bisa jadi Allah akan bisa menerima taubat, bisa juga tidak menerima taubat. Maka dia mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau dia sudah bertobat dari zina, jangankan zina, bahkan lebih tinggi, lebih besar dosa dibandingkan zina apa? Syirik, perbuatan besar, yang dosa besar yang paling besar, ya, punya peluang untuk diampuni, yaitu dosa syirik, apalagi zina, asalkan taubatnya taubat nasuha, taubatnya diterima oleh Allah. Maka ketika Allah menerima taubat seseorang, Allah ampuni. Ketika diampuni, maka insya Allah peluang yang besar dia terhindar dari siksa kubur. Maka bagaimana caranya? Yaitu maka bertobatlah dengan tobat yang benar, jangan dengan tobat yang asal-asalan. Karena kalau dengan tobat asal-asalan dikhawatirkan Allah tidak terima taubatnya dan dikhawatirkan nanti mendapatkan siksa kubur. Bolehkah membuka jilbab kerudung kepada keponakan laki-laki hasil dari hamil di luar nikah? Ya, karena itu ponakan ya, secara biologis boleh. Karena nggak boleh menikah dengan keponakan, meskipun keponakan adalah hasil dari hamil di luar nikah. Masalahnya dia berkaitan dengan bapak ibunya. Maka nanti kalau dia anak wanita, bapak zinanya tidak boleh menikahkan anak perempuan zinanya. Itu dampak dari perbuatan zina. Bapak zina tidak boleh menikah. Jadi wali nggak boleh. Wali untuk anak perempuan zinanya nggak boleh. Lalu anak zina ini nasabnya ke ibu, bukan kepada bapak. Dan dia pun tidak mendapatkan warisan dari bapak. Ya. Anak zina tidak berdosa, tapi mendapatkan dampak dari perbuatan orang tua. Kemarin saya ditanya di Blok M Square. Tahu Blok M Square? Jakarta. Saya ditanya kemarin di sana, Pak Ustadz, katanya saya dengar, kaunon, katanya kila wakola. Katanya anak zina itu nggak bisa jadi soleh dan soleha. Apa benar? Siapa bilang? Kata dosen saya. Waduh, berat ini. Dia bilang anak zina nggak bisa menjadi soleh dan soleha. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena dia tuh terlahir sebagai anak zina. Nggak bisa jadi soleh dan soleha. Wah, ini mana dalilnya? Sekarang nggak ada dalilnya. Jika memang dia berusaha untuk jadi soleh insya Allah. Jika Allah berikan dia hidayah, jadi soleha. Kenapa bisa memastikan bahwa anak zina nggak bisa jadi soleh dan soleha? Nggak boleh ngomong seperti itu. Zina itu di bawah syirik kan? Syirik dosa besar yang paling besar. Zina masih di bawah. Perbuatan orang yang melakukan perbuatan dosa syirik aja dulunya, lalu dia bertobat. Bertobat dengan tobat nasuha. Setelah itu, dia bisa menjadi soleh dan soleha. Coba Bapak dan Ibu lihat, sahabat Nabi itu mantan kafir bukan? Sahabat Nabi, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain mantan kafir kan? Mantan kafir berarti mereka pelaku kesyirikan. Tapi mereka masuk Islam, mereka bertobat, jadinya apa? Luar biasa. Masya Allah. Jauh di atas kita, imannya, ilmunya, amalnya. Orang bertakwa, padahal mantan kafir loh. Dan dosa syirik dia lakukan. Ya, maka tidak boleh mengatakan bahwa anak zina yang pelaku kesyirikan saja, yang kafir saja ketika dia bertobat masih ada peluang untuk bisa bertakwa. Apalagi cuman masalah anak zina yang sebetulnya bukan hasil dari perbuatan dia, tapi orang tuanya yang salah. Maka bisa jadi ketika memang dia berusaha menjadi baik, maka peluang yang besar dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Jam 11 ya. Jika seorang dahulu pernah berzina, tetapi dia bertobat dengan cara menikah. Bertobatnya dengan cara menikah. Apakah sudah termasuk tobat nasuha? Ya belum itu.
Tobat nasuha bukan dengan cara menikah. Tobat nasuha itu ada beberapa cara. Pertama, menyesal. Kedua, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, banyak minta ampun. Ketiga, tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Ya. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah disakiti atau dizolimi dan mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang kelima, bertobat pada waktu pintu tobat masih terbuka. Yang keenam, yang keenam ini nih, banyak beramal soleh setelah bertaubat. Tunjukkan kepada Allah, banyak sekali amal soleh dilakukan setelah bertobat. Itu bukti bahwa tobatnya adalah tobat yang insya Allah akan diterima. Andai kata seseorang itu bertobat dengan cara memperbanyak amal soleh yang selama ini ditinggalkan, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Dan kita bisa lihat penjelasan tersebut ya. Dalam Al-Quran juga ada, di hadis juga ada penjelasan Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dengan tobat nasuha. Yang ketujuh, ikhlas. Ya. Mau tanya Ustadz, gimana kalau kita punya Instagram tapi tetap kita kunci, jadi nggak bisa dilihat orang. Jadi tujuan kita hanya untuk menyimpan foto saja. Apakah iya? Betul nggak bisa dibuka? Hah? Ada followernya, pengikutnya. Kalau hanya untuk pribadi saja, nggak ada followernya, nggak ada pengikutnya, nggak ada orang yang bisa masuk. Tapi kita takut juga nanti kalau ada apa caranya apa? Hacker. Ya, kita khawatir juga. Mungkin nggak ada orang yang bisa. Cuman untuk pribadi saja kita koleksi foto-foto kita yang terbuka aurat maupun tidak. Ada di situ. Ya, kita tidak tunjukkan kepada siapapun. Aman. Tidak ada orang yang bisa buka. Kita pun nggak ngasih sandinya, kita pun nggak masukin dia. Hanya pribadi. Tapi kita takut juga nih. Satu sisi mungkin aman, tapi sisi lain kalau seandainya ada hacker itu apa sih istilahnya? Apa istilahnya hacker tuh? Yang bisa membuka ya, membobol website atau Instagram tersebut gimana? Andai kata nih, kan takut juga kan? Betul-betul dikunci, tapi ada hacker, ada orang yang ahli, dia bisa buka tuh, dia bobol, dia bisa bongkar. Meskipun kita kunci bagaimanapun, sekarang udah banyak orang yang ahli nih. Ya, banyak orang yang ahli bisa membuka, membobol situs kita sendiri, website kita sendiri. Nah, ini dikhawatirkan nantinya akhirnya apa? Diambil sama dia, dibongkar dan disebarkan. Aduh, malunya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka janganlah ya, jangan simpan-simpan di Instagram atau dimanapun ya, karena takutnya nanti bisa dibobol oleh hacker. Saya safar berdua dengan saudara perempuan. Bolehkah Pak Ustadz? Tidak. Safar itu dengan laki-laki, mahram. Orang laki-laki yang tidak boleh menikah dengan dia. Itulah yang menemani dia selama safar ya. Bukan dengan saudara perempuan. Laki-lakinya pun laki-laki yang sudah berakal, sudah balir. Boleh nggak safar dengan bawa anak kecil laki-laki umur 5 tahun? Nggak boleh. Meskipun dia laki-laki, tapi laki-laki yang belum berakal dan belum baligh. Ustaz, bagaimana dengan pelakor? Pelakor itu apa? Perebut laki-laki orang. Apakah sama dengan penzina? Dia zolim dengan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain. Apakah istrinya akan mendapatkan pahala? Karena apakah istri mendapatkan pahala karena dapat transferan duit dari pelakor yang zolim pada dirinya? Istilah pelakor ini kalau saya lihat kebanyakan untuk orang yang belum sah. Ya, kebanyakan istilahnya itu, orang yang belum sah untuk menjadi suami istri, maka mereka berzina. Tapi andai kata memang mereka sama-sama soleh dan soleha, dan memang suaminya membutuhkan untuk tambah, nggak cukup satu. Kalau nggak nambah mati,
Mungkin begitu, ya. Dan dia butuh, dan istrinya pun mengizinkan, nggak masalah. Tanpa diizinkan istri, gitu pun nggak masalah, karena untuk menambah lagi tidak perlu ada izin. Yang penting pemberitahuan, wajib. Nggak boleh diam-diaman. 7 tahun bawa 2 anak, nggak boleh seperti itu. Kasih pemberitahuan, jangan takut. Istri nggak mungkin mengizinkan, Ustaz. Kenapa takut sama istri? Takut sama Allah. Kasih tahu, nggak boleh diam-diaman. Karena Rasulullah itu diketahui, semua istri Rasul orang tahu semua. Siapa istrinya Abu Bakar? Orang tahu semua. Berapa orang jumlahnya? Riwayatnya ada sejarahnya. Berapa jumlah istri Umar bin Khattab? Orang tahu semua. Berapa jumlah istri Utsman bin Affan? Orang tahu semua. Nggak ada yang tersembunyi. Jadi kalau sembunyi-sembunyi itu nggak syar'i, nggak sesuai sunnah. Saya tahu teorinya, meskipun prakteknya kagak. Ngomong di situ begini, ya, ngomong di sini begitu, situ begini, ya tapi di luar sama aja, insya Allah. Bagaimana dengan pelakor? Jadi kalau perebut laki-laki orang, ya, kalau memang sama-sama dia soleh dan soleha, memang dia butuhkan, nggak masalah sebetulnya. Bukan merebut laki-laki orang, tapi memang dia ingin berpoligami. Poligami itu halal, nggak boleh disebut poligami itu haram. Kenapa? Pelakor. Nggak boleh, haram. Karena poligami itu syariat, diizinkan oleh Allah jika memang ada kebutuhan. Itu solusi, hanya solusi bagi yang mau, bagi yang memang membutuhkan, bagi yang mampu. Ya, tapi kalau tidak mampu, tidak membutuhkan dan tidak mau, ya sudah nggak apa-apa, satu saja, sehidup dan sesurga. Itu cukup satu sajalah, satu di Cibubur, terus satu di Cibubur, sisanya di surga, gitu dong. Betul nggak Bu? Terjadi ijma. Sedikit lagi ya, sebentar ya. Apakah kalau zina hati, tangan, dan lisan termasuk dalam golongan yang dibenci Allah? Ataukah termasuk dalam 4 golongan yang dipaparkan, tidak diajak bicara oleh Allah? Yang maksudnya tidak diajak bicara oleh Allah tadi adalah zina kemaluan, ya. Orang tua yang berzina, bukan zina mata, zina kemaluan. Itu ancaman sampai 4 tadi kan, luar biasa. Zina kemaluan. Tapi kalau sekedar zina hati, zina tangan, zina lisan, dosa juga. Cuman tingkatan dosanya tidak sebesar dosa tingkat zina kemaluan, ya. Ustadz Afan mau tanya, bagaimana menasehati apabila di keluarga ana ada pelaku zina? Wah, di keluarganya ada pelaku zina, betul nggak dia berzina? Atau mungkin kata orang, kan nggak boleh menuduh orang. Apalagi menuduh wanita baik-baik. Dia solehah, dia mukminah, dikatakan dia tuh pelacur loh. Astagfirullahaladzim. Malu tuh wanita, dan itu dosanya besar. Allah berikan ancaman itu. Berapa kali dicambuk? Di surah An-Nur itu, awal-awal surah An-Nur. Berapa kali dicambuk? Bagi orang menuduh orang tanpa bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, dia mengatakan wanita itu berzina. Berapa kali dicambuk? Ayo. Awal-awal surah An-Nur. Berapa kali? Hah? 80 kali. Barakallahu fiik. 80 kali. Dia nggak berzina, cuma nuduh doang. Dia nggak berzina, cuma nuduh doang. Ah, dia tuh berzina. 80 kali dicambuk. Lihat di awal surah An-Nur. Nggak bisa mendatangkan saksi. Saksi berapa banyak? 4 orang saksi. Nggak bisa mendatangkan. Hanya bisa ngomong, dia berzina tuh, dia berzina. Tapi dia nggak melihat. Nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihat proses masuknya. Bukan sekedar pelukan. Enggak. Betul-betul melihat langsung proses masuknya. Kalau enggak, dia dapat cambuk 80 kali. Yang berzina 100.
Yang menuduh tanpa bisa mendatangkan saksi dapat 80 kali cambukan. Nauzubillah. Saat ini banyak di sosial media dikatakan ini berzina, padahal bukti tidak ada. Nah, itulah karena memang tidak ada hukuman ya. Bahkan yang pelacur pun, penzina pun hanya dimintai saksi saja, datang ditanya 9 jam sebagai saksi, enggak ditetapkan sebagai tersangka. Karena memang hukumnya tidak ada, belum ada. Nauzubillah min dzalik. Masa hukum untuk penzina belum ada? Maka nih ya, kita coba mudah-mudahan ya, kedepannya nanti ada perubahan-perubahan. Kita doakanlah semua orang-orang yang memiliki kebijakan untuk menentukan hukum ini, mudah-mudahan ada perubahan. Sehingga kedepannya setiap penzina, setiap pelacur dihukum. Meskipun memang tidak dengan cara dicambuk, tapi paling tidak ada hukuman lain lah. Sehingga akan bisa mengurangi tingkat perzinahan di tempat kita atau di negara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah menjaga